Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal lusa ya, tanggal 2 Februari 2022. Besok tanggal 1 Februari 2022 adalah hari raya Imlek ya. Jadi yang merayakan Imlek saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan di tahun macan ini ya kita makin sukses ke depannya ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung. Ini bagian kedua ya. Saya biasanya bahasnya untuk analisa saham harian, saya bahasnya waktu sesi 1 break ya. Sekarang jam 1:23 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bagian kedua. Sebelumnya bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Arto, Care, EPTV, IPTV ya, MDKA, BEBS, NATO, BPKP, dan ESA. Dan pada bagian kali ini saya akan bahas 8 saham ya. Saya mulai dengan yang pertama adalah ADMR. Jadi ADMR ini kalau kita perhatikan setelah disuspend ya, dia masih bisa naik lagi. Ini adalah grafik hourly-nya ya, atau per jamnya ya. Karena kalau di daily-nya ini datanya masih belum muncul ya di saya ya. Karena ada beberapa indikator itu yang memerlukan lebih dari beberapa hari ya. Dan dia kan baru saja IPO ya, seperti itu ya. Jadi dia memang sejak IPO itu dia sudah naik lebih dari 1000%-nya ya, seperti itu ya. Jadi memang luar biasa ADMR ini. Garis-garisnya masih tetap sama ya, sebelumnya sudah saya sebutkan. Naik ke atas 1100, kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya setiap kelipatan 100 ya saya gambarkan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1200 dan 1100 maksimum ya, seperti itu ya. Kalau belum punya, kalau mau buy untuk ADMR bisa tunggu area buy on weakness. Nah, area buy on weakness-nya di mana ya? Kurang lebih di 1015 atau 890 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau yang mau tunggu ya tunggu aja di sana. Ya bukan berarti saya mudahkan turun, enggak ya. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau yang mau buy sekarang, pasang aja stop loss-nya di 1200 dan 1100. Nanti kalau naik lagi ke atas 1300 tambah lagi, naik ke atas 1400 tambah lagi. Itu khusus bagi yang berani buy high, sell higher ya. Kalau misalnya nggak berani, resikonya tinggi karena sudah ketinggian sejak IPO, dalam waktu dekat dia naik tinggi ya lebih baik pilih saham lainnya atau tunggu koreksi. Sebenarnya koreksi terdekatnya kurang lebih di 1015 dan 890. Tapi dalam arti kalau dia turun bukan langsung buy ya, enggak ya. Kalau langsung buy itu berarti kita bukan buy on weakness namanya, itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Dia lagi turun koreksi kok langsung di buy. Ya kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi kalau kena 890, kalau mantul seperti bola basket ya. Kalau kita pantulkan ke bawah kan dia akan mantul ke atas ya. Ya seperti itu ya. Ketika dia mantul barusan kita buy. Banyak bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini untuk ADMR mudah-mudahan lancar. Uptrend-nya masih cukup bagus, masih strong banget ya ini ya. Baru IPO ya. Jadi hati-hati aja. Ya saya nggak nakut-nakuti. Yang penting ya pasang aja trailing stopnya. Kalau misalnya sudah jual Pak Sunar, saya sudah profit banyak, ya udah kita tunggu koreksi aja. Jangan memaksakan diri, pasti dikasih kesempatan kok ya seperti itu ya. Kalau atau kalau mau berani berikutnya lagi, kalau mau trading buy ya sekalian kalau naik ke atas 1300 buy, target berikutnya di 1400 dan 1500 masih memungkinkan ya. Naiknya kemana ya kita nggak tahu ya. Ada yang bilang to the moon gitu ya. Kalau saya bilang ini bukan lagi to the moon ya, ini mungkin sudah ke Mars ya gitu ya. Kalau sudah ke Mars ya bisa aja ke Jupiter atau ke Pluto yang paling jauh ya dalam tata surya kita ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting pasang saja trailing stopnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBB ini kondisinya masih downtrend ya, sudah pernah saya bahas. Walaupun sudah mulai rebound dari Jumat ya, sampai hari ini Senin dia rebound lagi lanjut higher high. Tapi saya sudah sebutkan selama berada di bawah 2100 untuk BBB ini sebenarnya masih resiko downtrend ke bawah. Jadi jangan sampai Anda setiap kali hijau Anda beli cepat-cepat ya, jangan ya. Ya memang sebelumnya dia hijau satu kali besoknya masih naik. Tapi nggak lama lagi dia turun lagi ya. Jadi sebenarnya masih resiko arahnya masih downtrend. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 2100 kita buy. Target berikutnya di 2300 dan 2500 ya. Itu untuk BBB ya, gampang banget ya. Pokoknya sudah saya berikan arahannya di sini. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di area ini ya, 1800-an kurang lebih ya. Jadi turun bayar 1800, jual dulu maksimum di 1700 ya atau 1705. Kalau turun lagi di bawah 1705 ini turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri ya, bisa sampai ke 1600 ke bawah. Arahnya masih cenderung downtrend walaupun dia rebound. Sebelumnya dia rebound juga dia turun lagi nggak lama lagi ya. Arahnya masih downtrend, jadi jangan terlalu agresif ya. Buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 2100 itu pun buy-nya bertahap aja ya, naik ke atas Rp50 dari 2150 tambah lagi 2200 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk BBB santai aja.
Berikutnya BCAP masih sentimen grupnya MNC ya, diangkat naik tinggi ya. Saya nggak tahu sentimen aksi korporasi apa aja. Yang penting dia grupnya MNC ini sering banget ya hari ini ya angkat harga sahamnya. Ya kita ikutin aja kalau berani. Kalau yang nggak berani ya duduk manis jadi penonton. Saya sudah sebutkan ini ya sebelumnya ya. Naik ke atas 100 boleh tambah lagi atau average up target berikutnya di 110, 115 dan 121. Ini sudah saya gambarkan, bukan berarti sudah naik tinggi saya bahas, enggak ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas di analisa saham harian. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi kalau ada video baru nggak ketinggalan. Karena saya bahas videonya itu waktu sesi 1 break ya. Bentar lagi sesi 1 break sudah selesai, sesi kedua mulai. Tujuannya kenapa? Karena kalau sudah saya bahas videonya, setelah itu nanti langsung saya post. Jadi sebelum marketnya close, Anda ada keputusan kira-kira bagus atau enggaknya selama masih di atasnya garis yang sudah saya sebutkan di video, yaitu masih bagus ya seperti itu ya. Ada beberapa yang buy, tapi nggak semuanya buy yang saya bahas ya. Ada yang masih tunggu kalau sudah berhasil breakout ke atas ya seperti itu ya. Jadi seperti ini, kalau mau buy sekarang memang lebih baik tunggu di 100 atau sekalian breakout ke atas 110 atau di high-nya hari ini di 111 ya, naik ke atas 111 buy, naik ke atas 115 tambah lagi, naik ke atas 121 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ini kalau mau digambarkan lagi garisnya di atasnya 121 ini bisa naik sampai ke area sekitar 130 sebentar ya. Ini angkanya nggak pas 134 ya. Itu target price-nya masih bisa ke sana. Yang nggak berani buy high sell higher ya tunggu buy on weakness di area 72 atau 84 ya. Jadi intinya selama di atas 84 atau pakai acuan low di sini ya 83 itu masih cukup bagus. Jadi garis saya di 84 tapi di sini ada low di 83 ya. Jadi pakai aja 83 atau pakai garis saya 84 ya terserah ya. Ya kurang lebih sama lah ya, beda Rp1 doang ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya LSIP. LSIP sudah pernah saya bahas di video khusus mengenai CPO ya. Sebelumnya judulnya harga minyak goreng turun ya waktu itu ya, dipaksa turun sama pemerintah 14.000. Tapi waktu itu saya nggak beli sih saham minyak goreng saya ya, karena saya pikir sudah stabil lah 14.000 pemerintah bagus ya. Ternyata nggak lama lagi kosong stoknya ya, di spot market, di min market kebanyakan kosong. Yang ada pun yang merek yang nggak seberapa terkenal ya, seperti itu ya. Yang lainnya yang merek mahal ada ya seperti itu ya. Nanti yang merek yang biasa-biasa yang bagus nggak ada ya di minimarket. Kebanyakan kosong ya seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Katanya sih harganya diturunkan lagi pada kosong atau gimana nggak ngerti ya. Ya yang penting di sini untuk LSIP saya sudah sebutkan ya 1275 sudah tercapai ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan kalau mau buy boleh ya. Pasang stop lossnya di 1150 dan 1135. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trading stopnya di 1240 dan 1185. Kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Pasang aja stop lossnya di 1240 dan 1185. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas hanya hari ini 1280, mau tambah lagi atau average up silakan. Target berikutnya di 1350, 1420 dan 1500 ya. Itu untuk LSIP. Jadi masih ada peluang karena sebelumnya sudah saya bahas khusus ya untuk CPO ini ya. Jadi bukan hanya minyak goreng ya. Jadi walaupun harganya ditekan pemerintah, menurut saya sih masih ada peluang ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Di sini kalau naik lagi ke atas 1280 mau buy up atau buy high sell higher ya silakan ya seperti itu ya. Target price-nya masih memungkinkan di 1350, 1420 dan 1500. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Amar. Jadi kalau salah hari ini atau kemarin ya di grup saya masih ada yang tanya mengenai Amar. Sebenarnya untuk Amar ini sebelumnya sudah saya bahas ya mengenai tanggal 18 Januari ya. Waktu itu kan dia harganya masih naik ya. Ini target price-nya waktu itu saya sudah sebutkan yang mau buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya sekitar 810. 810 itu saya ambil dari Fibonacci extension di sini ya. Jadi yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension bisa nonton video deskripsi di bawah ini ya, ada 3 video edukasinya. Jadi ini targetnya sudah tercapai. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order sell ya, trailing stop ya atau stop loss ya. Harusnya sih nggak nyangkut ya. Dan sudah buy kalau dari bawah ya sudah saya sebutkan breakout ya profitnya lumayan ya kalau sudah pasang trailing stop ya. Nah sekarang di sini saya sudah sebutkan juga waktu itu ya area buy on weakness-nya di 464 ya. Jadi ini kan sudah berhasil rebound ke atas 464 ya. Memang belum penutupan. Nanti kalau Anda lihat kan menjelang penutupannya, ini kan sekarang masih sesi kedua baru mulai ya.
Kalau dia selama bertahan di atas 464, mau spekulasi buy boleh ya buy and weakness ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 530 tambah lagi, berikutnya ini ada garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi ikutin aja target berikutnya di 620. Kalau dia berikut lagi ke atas 620 tambah lagi boleh ya, atau average up ya, seperti itu ya, 685 dan 810. Memang dia ada aksi korporasi right issue ya, tapi nggak tahu right issue-nya jadi atau gimana ya. Waktu itu kalau nggak salah jadwalnya Februari awal ya, minggu pertama atau minggu kedua kalau nggak salah ya. Saya nggak terus terang aja nggak ingat beritanya ya, jadi saya kecenderungan nggak cek berita ya. Jadi maaf aja kalau ada aksi korporasi kadang-kadang ketinggalan ya. Ini kalau kita tarik garisnya trendline-nya di jalur uptrend-nya, ini pas di garisnya ya. Makanya saya sebutkan 464 kenapa ini area buy weakness. Belinya bertahap aja, yang nggak berani karena proses right issue atau aksi korporasi ya belinya sedikit aja ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi prinsip saya seperti itu. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya seperti ini ya. Ya sebelumnya ada yang kasih kritik ke saya ya, tulis di kolom komentar, tapi saya nggak tampilkan karena kecenderungannya dia menghina saya ya. Dia bilang kenapa kok ditampilkan garis-garisnya doang, bikin orang katanya salah kaprah gitu ya. Coba ditampilkan dong data beritanya sama broker homologi gitu katanya dia gitu ya. Terus terang aja saya fokusnya di pergerakan harganya klasik TA ya, bukan di brokernya. Karena pertama broker kalau waktu sesi berjalan sudah ditutup ya oleh bursa efek ya, barusan bisa lihat di akhir acara ya, akhir market ya. Jadi menurut saya juga nggak seberapa membantu. Kemudian mengenai broker, bisa saja Anda bilang ya, salah satu sebelumnya kalau di grup saya ada yang bilang MG kalau borong pasti naik gitu ya, katanya sekuritas dengan kode MG. Nah masalahnya seperti ini, kalau misalnya benar ya, setiap kali kalau MG itu borong naik harganya, orang nggak perlu kerja, orang tinggal pinjam di bank, buka sekuritas di MG, ikut-ikutan aja MG borong naik ya. Jadi belum tentu ya seperti itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan latah ya. Di sini saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi bisa aja mereka belinya di MG, kemudian sahamnya dipindahkan ke sekuritas lain, misalnya YP atau YB ke YB sama YP beda ya, P sama B beda ya. Kemudian dia jualnya di sekuritas yang sudah dipindahkan di YP atau YB gitu ya. Kemudian dia beli lagi di MG. Nah, tapi kalau harganya nggak naik-naik percuma kan ya, kalau kita ikutan beli ya. Ya, kalau harganya naik, dia breakout ke atas resisten terdekatnya atau mantul atau rebound dari supportnya, kita buy-nya bertahap aja kan enak. Garis-garisnya sudah diberikan, kalau mau tambah lagi atau average up ya, dimana kalau misalnya gagal pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana ya, ini kan sudah diberikan garisnya ya. Jadi kalau misalnya gambarnya angkanya nggak jelas ya, resolusinya dinaikkan ya ke 1080p ya, resolusi video di YouTube-nya ya. Kurang lebih sejauh ini masih cukup bagus. Mudah-mudahan dia bertahan ya, rebound ke atas untuk Amar kalau mau spekulasi buy atau buyback ya. Oke, berikutnya untuk CMNT. Ini sudah pernah saya gambarkan juga. Service areanya dia di dua area ya, 995, 1070 sampai dengan 1165. Jadi selama bertahan di atas 1070 bagus ya. Buy and weakness sudah saya gambarkan, ditunggu di 1070. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1070, kalau dia berhasil rebound ya, ini seperti kemarin ya, kita buy ya, hari ini naik lagi, masih higher high ya. Jadi masih ada peluang target berikutnya di 1165. Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1070 dan 1050. Jadi selama di atas 1070 masih cukup bagus ya. Dan 1050 maksimum stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBHI. BBHI memang sudah sering banget saya bahas ya. Ini area buy and weakness saya sebutkan di 5000 ya. Memang ini lagi testing area 5250 swing low sebelumnya. Ini 5000 belum kena ya. Kalaupun Anda mau spekulasi buy sekarang ya stop lossnya pasang aja di 4700 atau 5000 ya. Kalau terlalu jauh ya 5250, tapi kalau 5250 ya terlalu dekat ya. Kalau belinya 5650 karena jualnya stop lossnya di 5250 ya terlalu dekat karena ini masih menguji area 5250 ya. Jadi bisa ke 5000 aja memang agak jauh ya. Kalau misalnya takut ya bertahap aja ya. 5250 50%, kalau turun di bawahnya jual, turun di bawahnya 5000 jual dulu semuanya. Karena kalau di bawahnya 5000 ya, itu dia resiko akan turun lagi lumayan dalam ya, bisa sampai di bawahnya 4000 sampai sekitar 3500 sampai 3700-an gitu ya areanya ya. Sebelum aksi korporasi sebelumnya. Jadi itu BBA ini masih kecenderungan sideways. Memang di jalur uptrendnya kalau kita lihat jangka panjangnya atau jangka menengahnya ya. Tapi kalau jangka pendeknya ini sudah di jalur di jalur downtrendnya ya. Karena sebelumnya dia swing high-nya di 8 ribuan ya.
Sebenarnya yang ikutin saya ini sudah saya sebutkan garisnya 8.000 ya. Jadi kalau sudah kena targetnya, kalau dia gagal bertahan di atasnya harusnya sudah kena trailing stop ya. Jadi harusnya nggak nyangkut ya. Yang ikut saya harusnya nggak nyangkut. Berikutnya lagi saya gambarkan garisnya 7.000 ya. Jadi kalau 8.000 nggak sempat jual ya. Ini 7.000 harusnya sempat jual ya. Kalau dia turun lagi harusnya jual dulu. Nah di sini area buybacknya atau area buy weakness-nya ya. Kurang lebih cukup. Satu lagi untuk di SNG ya. Mengenai minyak goreng juga ya, ini masih ada hubungannya dengan CPO ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya bahas juga ya di video tersebut ya, mengenai saya sebelumnya sudah bikin video mengenai minyak goreng turun ya, bagaimana dengan sektor CPO ya, karena sebelumnya harganya ditekan pemerintah ya, dibatasi ya 14.000. Ternyata waktu itu saya cerita sedikit ya, mungkin tadi sudah cerita ya, yang belum skip ya. Jadi minyak goreng kan dibatasi ya. Waktu itu saya nggak beli 14.000 per liter katanya ya. Saya kira ya sudahlah, nggak apa-apa lah, minyaknya masih ada. Ternyata sekarang saya cari-cari, kebanyakan kosong ya seperti itu ya. Katanya sih harganya mau diturunkan lagi, tapi kok kosong gitu ya, stoknya nggak ada di minimarket terdekat saya, nggak ada. Yang ada yang premium, yang mahal itu ya, yang sama yang minyak goreng jenis lainnya ya seperti itu ya. Ya kurang lebih ini garis-garisnya sudah saya berikan. Mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 560 dan 530, memang agak jauh ya. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 530 atau 496 ya. Artinya kalau dia turun di banyak 530, kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul ke atas 530 barusan kita beli. Memang di sini kalau mau buy high seller atau buy sekarang boleh saja. Kalau misalnya takut, banyak bertahap aja. Jangan takut ketinggian ya. Kalau takut ketinggian kita mundur ke belakang. Ini targetnya masih ada loh ya. 615, 645, 675 ya di sini ya. Kalau misalnya takut ketinggian pas ntar, ini sebelumnya masih bisa ya. 2021 dia tingginya sampai 710. Nah kalau kita bilang takut ketinggian ya, harga CPO-nya aja berapa ya seperti itu ya. Nah ini kan 720 di atas ini ya. Jadi sebenarnya sih kita jangan terlalu takut ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Untuk di SNG saya sudah punya ya, saya sudah sebutkan di video juga sebelumnya ya. Untuk di SNG saya tadi sempat nambah lagi ya. Untuk di SNG saya nambah lagi di 585 ya seperti itu ya. Saya pas di garisnya 585 saya tambah lagi ya. Jadi kurang lebih masih ada potensial naik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja sukses, bisa naik nggak Pak Sunar sampai 1.000 ke atas? Ya bisa aja ya seperti itu ya. Kalau batubara bisa naik tinggi, saham batubara juga naik tinggi ya. Kenapa CPO naik tinggi, sahamnya CPO nggak bisa naik tinggi ya? Bisa aja ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif dalam arti wah Anda beli semua pakai margin gitu. Jangan ya. Ya bertahap aja. Karena yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Jangan lupa tonton juga video yang bagian pertama. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih komentar atau like ya, itu yang paling penting ya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya ya, selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.